Ya, saya keliling 13 kota Bapak Ibu sekalian. Jadi 5 minggu perjalanan, 13 kota yang akan saya kunjungi. Setiap kota Tuhan bicara pesan-pesan yang berbeda. Setiap kota punya judul-judul yang berbeda. Dan ini pesan buat RWC Atlanta, untuk Anda semua, untuk kita semua yang ada di tempat ini. Judulnya, khotbahnya, A Heart for His House. Hati untuk rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 kita baca sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Jadi kita bisa melihat di sini pemazmur di tempat ini di Mazmur 84 menuliskan bagaimana dia itu mencintai rumah Tuhan. Bagaimana dia berkata lebih baik di pelataran Tuhan daripada 1000 lain di tempat lain. Jadi lebih baik daripada di mall, lebih baik daripada di Disneyland, lebih baik daripada mungkin tempat holiday, tempat vacation gitu ya. Karena 1000 lain di tempat lain itu nggak ada bandingannya dengan 1 hari ada di rumah Tuhan. Ini saya melihat suatu passion, suatu gairah, suatu cinta yang luar biasa akan rumah Tuhan. Jadi saya ingin belajar seperti pemazmur ini, bagaimana bisa mencintai rumah Tuhan. Kalau mencintai Tuhan itu biasa, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Mencintai Yesus yang menjadi yang adalah juru selamat kita, Yesus yang menjadi sumber berkat kita, mencintai Yesus yang adalah sumber terobosan dan mujizat, itu mudah. Di sini kalau saya tanya siapa yang cinta Yesus, pasti angkat tangan semua. Coba saya uji, siapa yang dicintai Yesus? Ya kan? Paling nggak angkat tangan semua, gitu ya, betul kan? Tapi kalau saya tanya siapa di sini cinta rumah Tuhan? Ayo, mulai gitu ya. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengajarkan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya cinta Tuhan, bukan hanya cinta Yesus, tapi mulai belajar mencintai rumah Tuhan. Nah, ini berat Bapak Ibu sekalian. Karena mungkin dari kita datang dengan background tentang gereja, tentang rumah Tuhan yang masing-masingnya beda. Ada pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang kurang menyenangkan. Setuju betul Bapak Ibu sekalian? Tapi inilah yang namanya rumah. Nah, house sama home itu beda. Dalam bahasa Inggrisnya jelaskan ya. House itu bicara tentang sesuatu yang fisikal. Hari ini kita diberkati dengan fasilitas gereja yang luar biasa indahnya ya. Setuju? Bertepuk tangan dulu dong buat Tuhan ya. Fasilitasnya luar biasa. Saya masuk ke tempat ini lihat, wow, tempatnya lega loh. Bangkunya empuk, betul nggak Bapak Ibu sekalian ya? Kalau bangkunya empuk, hati-hati ketiduran. Karena saking nyamannya. Wah, bangkunya terus lebar, betul kan? Nggak deg-degan sama orang lain. Wah, ini tempatnya luar biasa banget gitu ya. Lalu masuk, lihat ada chandelier. Gereja mana yang ada chandelier? Ini pertama kali loh saya datang, ada gereja dengan chandelier, dengan lampu yang begitu cakepnya luar biasa. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Wah, ini candlenya bagus, kursinya empuk, karpetnya bersih. Ya, saudara, kita harus appreciate jemaat yang memberikan kita pinjam tempat ini loh. Mereka bersihkan tempat ini. Mereka tadi saya datang aja, mereka bersihin pintu depan itu loh, mereka bersihin. Saya sampai saya terharu gitu ya, untuk menyambut Anda semua. Ya, beri tepuk tangan dulu dong buat hostnya kita, gitu ya. Wah, gitu ya, tempatnya bersih, lampunya indah, panggungnya lebar, sound systemnya nyaring, kenceng, cakep gitu loh ya, enak didengar, nggak sakit telinga kan ya Bapak Ibu sekalian. Fasilitasnya indahnya luar biasa. Nah, kalau house itu bicara tentang apa yang ada kita nikmatin. Ya, lampunya, sound systemnya, bangkunya. Tapi kalau home itu bicara bukan yang kelihatan,
Home bicara bukan yang fisikal. Home bicara yang emosional. Home bicara yang spiritual. ROSC ada, bukan fokus kepada yang kelihatan ini. Kita bisa meeting, tapi kalau dikasih tempat hari ini ya haleluya, puji Tuhan, betul ya. Bukan berarti kita cari tempat yang jelek-jelek, enggak. Pasti kasih fasilitas yang terbaik. Tapi prioritasnya bukan sesuatu yang fisikal, tapi sesuatu yang emosional. Makanya kalau kita di GMS selalu nyambutnya begini, welcome home, gitu ya. Kalau saya bilang welcome home, Anda harus jawab. Jawabnya gimana? Tangan Anda di dalam, katakan I am home. Kita latihan ya. Welcome home. I am home. Udah just belum? Ulang. Welcome home. I am home. Amin. Amin. Udah just belum? Coba taruh lagi tangan. Katakan I am home. Lebih pelan lagi. I am home. Amin. Karena banyak orang datang ke gereja itu datang karena fasilitas. Dia lihat lampunya, dia lihat kursinya, dia lihat panggungnya, dia lihat pemain musiknya. Gak ada salahnya. Tentunya kita harus jadi house of excellence. Di Surabaya juga gereja kita bagus kok, bahkan bagus banget. Saya undang ya, kalau ke Surabaya datang ke rooftop. Tempat kita bisa muat 5.400 jemaat Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Karpetnya juga bagus. Tapi bukan itu yang kita fokuskan. Kita fokuskan Anda datang, ketika Anda datang, yang Anda rasakan adalah memori. Yang Anda rasakan bukanlah event. Hari ini saya nggak mau Anda ingat